Shopee. Siapa sih di sini yang nggak tahu aplikasi Shopee? Shopee itu kita tahu semua ya, itu merupakan aplikasi marketplace yang ada di Indonesia sejak tahun 2015 ya. Nah, Shopee itu sejak kemunculannya di Indonesia menjadi sangat populer, bahkan dapat mengubah peta persaingan di marketplace Indonesia. Lantas, apa yang telah dilakukan oleh Shopee sehingga dia bisa sangat populer di Indonesia? Nah, strategi seperti apa yang diterapkan Shopee untuk menarik minat para konsumen-konsumen di Indonesia untuk menggunakan Shopee? Bahkan kita tahu bahwa kalau mau belanja ingatnya pasti Shopee gitu. Nah, kebanyakan dari kita pasti seperti itu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskannya untuk Anda. Nah, sebenarnya jual beli secara online itu sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak kepopuleran media sosial seperti Facebook dan BlackBerry Messenger. Nah, saya sendiri juga pernah mengalaminya tuh, berbelanja melalui Facebook dan BlackBerry Messenger. Tuh. Nah, tentunya jual beli secara online belum terlalu populer di masanya karena satu sistemnya belum terbangun dan di masa itu di masa mungkin sekitar tahun 2010 gitu belum banyak orang-orang yang memiliki akun media sosial. Nah, berbelanja melalui platform media sosial ini juga rawan dengan penipuan seperti barang tidak terkirim atau mungkin barangnya tidak sesuai seperti pesanan, seperti yang digambar begitu. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan marketplace di Indonesia. Nah, kemunculan toko bagus sebagai marketplace cukup menjadi populer di masanya, apalagi dengan iklan yang dikonsep menggunakan konsep-konsep komedi yang tayang di TV, membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk mencobanya. Nah, toko bagus sendiri berdiri sejak tahun 2005 di Bali oleh Arnold Sebastian Ek dan Rimanko Lubgar dengan berbasis situs web pada saat itu. Kemudian pada tahun 2014 berganti nama menjadi OLX. Dan saat ini sudah berbasis aplikasi. Nah, aplikasinya bisa teman-teman unduh di Play Store tentunya dan juga App Store. Nah, saat ini OLX masih eksis sebagai marketplace yang menjual kendaraan bermotor, spare part. Saya juga pernah melihat di OLX itu ada orang yang menjual tanah juga, properti juga, rumah gitu. Nah, setelah kemunculan OLX dan kepopulernya di tahun 2010, nah kemudian muncul namanya aplikasi Bukalapak. Waktu itu juga masih berbasis web, Bukalapak. Nah, Bukalapak ini benar-benar aplikasi karya anak bangsa. Kalau OLX tadi atau toko bagus itu adalah aplikasi web yang dibuat oleh pemuda berkebangsaan Belanda. Nah, atas kepopuleran Bukalapak di masyarakat Indonesia yang mulai banyak menggunakan Bukalapak sebagai situs belanja online pada tahun 2017 membuatnya resmi menyandang sebagai status unicorn. Jadi unicorn pertama di Indonesia saya rasa Bukalapak sebagai aplikasi berbasis teknologi. Nah, keberhasilan dua e-commerce ini, OLX dan Bukalapak, membuat aplikasi-aplikasi lain atau e-commerce lain dari negara tetangga itu tertarik untuk menjajal pasar di Indonesia. Seperti yang kita tahu ada Lazada dan Shopee itu kan cukup populer juga di Indonesia. Nah, diawali yang masuk terlebih dahulu ke Indonesia adalah Lazada. Nah, ini Lazada. Lazada adalah bagian dari Alibaba Group, didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011 di Singapura. Mulai rilis di Indonesia di bulan Maret 2012. Nah, sebelum kemunculan Tokopedia dan Shopee, Lazada ini merupakan marketplace yang cukup populer juga di kalangan masyarakat Indonesia karena dia itu juga menawarkan produk-produk yang menarik dan promo-promo seperti gratis ongkir gitu-gitu. Dan saya juga sempat menggunakan Lazada. Nah, kemudian disusul dengan kemunculan Tokopedia.
Nah, Tokopedia didirikan pada tahun 2019 oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alpa Edison dengan misi memperkuat ekonomi digital Indonesia. Nah, setelah berjalan 1 dekade, Tokopedia memutuskan untuk melakukan merger dengan Gojek, menggabungkan 2 perusahaan yang disebut sebagai GoTo, yaitu Gojek dan Tokopedia. Nah, sejak kepopuleran toko bagus, Bukalapak, dan Lazada, sistem belanja online di Indonesia sudah mulai terbangun tuh, mulai dari sistem pembayaran hingga pengirimannya gitu. Sudah mulai teratur juga. Nah, jadi sudah mulai digunakan oleh masyarakat Indonesia secara umum, secara luas gitu. Nah, sebelum kemunculan Tokopedia dan Shopee, persaingan ketiga e-commerce tersebut sangat ketat untuk menarik konsumen. Mereka menawarkan fitur-fitur yang cukup menarik, misal toko bagus, yang bisa menjual barang berdasarkan lokasi dan domisili. Jadi penjual dan pembeli bisa bertemu di satu lokasi yang sama gitu. Lalu ada Bukalapak dengan fitur bisa nego sampai cincai. Nah, itu juga kata-kata atau slogan-slogan yang kita ingat dari Bukalapak ya, dan Lazada yang memberikan diskon besar di akhir tahun gitu. Biasanya 12-12. Nah, setelah kesuksesan Lazada di Indonesia, lalu muncullah Shopee. Nah, Shopee adalah perusahaan marketplace asal Singapura yang mulai masuk Indonesia di tahun 2015. Dari awal memang Shopee ini sepertinya menargetkan kaum Hawa sebagai penggunanya. Nah, terbukti 65% pengguna e-commerce didominasi kaum perempuan. Nah, sedangkan 35% lainnya adalah laki-laki. Dan dilihat dari range umurnya, banyak pengguna Shopee ini adalah kaum milenial antara rentan umur 25 sampai 35 tahun. Oke, itu tadi adalah beberapa marketplace yang menjadi bagian dari perkembangan pasar marketplace di Indonesia. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, namun saya kira yang paling populer adalah kelima marketplace tersebut. Nah, kemudian sampailah kita ke pembahasan utama dari isi video ini, yaitu menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh Shopee yang membuat dia menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, kepopuleran Shopee ini tidak terlepas dari keniatan Shopee, kekreatifan, dan juga campaign-campaign yang gencar dilakukan oleh Shopee melalui media televisi dan iklan yang ditayangkan cukup menarik dengan menggunakan bintang iklan terkenal serta iklan yang dikemas sangat kreatif dengan memasukkan lagu di dalam sebuah iklan sehingga membuat Shopee ini menjadi top of mind di masyarakat Indonesia. Nah, seperti ini contohnya, seperti yang tergambar pada layar kaca teman-teman. Dengan iklan-iklan yang gencar ditayangkan oleh Shopee serta tawaran-tawaran promo yang menarik, akhirnya mengantarkan Shopee menjadi aplikasi nomor 1 pada tahun 2017 hingga tahun 2020 berdasarkan data yang dirilis oleh Goodstate. Nah, ini dia datanya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Shopee itu menjadi nomor 1 dengan sekitar 96 juta pengguna. Lalu Tokopedia di posisi kedua dengan pengguna sekitar 84 juta dan disusul juga dengan Bukalapak. Nah, dengan dominasi pasar yang dilakukan oleh Shopee tentu membuat para pesaing bereaksi. Salah satunya Tokopedia. Nah, Tokopedia mengambil langkah untuk melakukan merger dengan Gojek dan membuat perusahaan dan penggabungan ini disebut dengan GoTo. Nah, memang persaingan Shopee dan Tokopedia memanglah sangat sengit. Kedua aplikasi ini sama-sama menawarkan fitur-fitur yang menarik dan promo-promo yang menarik juga. Nah, dengan penggabungan ini membuat fitur yang sebelumnya tidak ada di Tokopedia tertutupi dengan hadirnya Gojek sebagai contoh layanan pemesanan makanan yang tidak ada di Tokopedia. Nah, sekarang bisa ditutupi kekurangan tersebut oleh Gojek.
Nah, ternyata merger yang dilakukan oleh Tokopedia dan Gojek itu berhasil dan mengantarkan Tokopedia menjadi aplikasi nomor satu di eh, di kuartal ketiga di tahun 2021. Nah, data ini dirilis oleh katadata.com. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai kenapa Shopee itu bisa menjadi nomor satu di Indonesia. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin menyanggah dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih.